Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Nailufar. Malam ini saya akan mempresentasikan materi konseling populasi khusus tentang penyakit kronis, yaitu paru-paru basah. Latar belakang. Paru-paru basah atau pneumonia adalah penyakit yang harus diwaspadai. Penyakit ditandai oleh adanya peradangan pada kantung udara atau alveolus di salah satu atau lebih bagian paru-paru. Penyebabnya pun beragam dan dapat diakibatkan oleh infeksi jamur, bakteri, hingga virus pada saluran napas. Alhasil, alveoli dipenuhi dengan cairan atau nanah akibat infeksi tersebut. Selain itu, paru-paru basah juga rentan untuk dialami siapa saja, terutama mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Paru-paru basah adalah masalah kesehatan yang perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialisasi paru. Jika tidak ditangani, kondisi ini berpotensi menjadi semakin berat dan merusak paru-paru. Pengobatan paru-paru basah disesuaikan dengan tingkat keparahan dan penyebabnya. Misalnya, jika paru-paru basah disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter hanya akan memberikan antibiotik. Untuk paru-paru basah yang sangat berat hingga menyebabkan gagal nafas, penanganannya membutuhkan alat bantu nafas dan perawatan intensif ICU. Gejala paru-paru basah. Pertama, batuk kering. Batuk kering yang dimaksud di sini adalah batuk yang disertai dahak berwarna kuning, coklat, hijau, atau kemerahan, atau batuk berdarah. Nyeri dada saat batuk. Nyeri dada yang bertambah parah ketika batuk. Demam, menggigil, sering berkeringat. Tidak berenergi atau selalu kelihatan kelelahan. Deskripsi karakteristik klien. Klien bernama IFD, usia 19 tahun. Klien adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di daerah Jakarta, dan klien adalah seorang karyawan di suatu perusahaan bidang pemasaran. Tinggi klien 170 cm, berat badan klien 50 kg, kulit putih, berhijab dan mengenakan kacamata. Hobi klien adalah membaca novel, tinggal bersama dengan nenek dan kedua adik-adiknya. Orang tua bercerai dan hidup terpisah. Kakak klien sudah menikah. Klien selalu menghindar dari orang-orang yang merokok. Bahkan ketika teman sekantornya merokok pada jam istirahat, klien segera mencari tempat aman tanpa asap rokok. Klien juga selalu membawa obat dan meminumnya dengan rutin setiap hari. Permasalahan yang sering muncul: kesulitan bernafas, batuk berdarah, wajah atau bibir berwarna biru, berkeringat saat kedinginan dengan kulit pucat, tiba-tiba pingsan, tidak buang air kecil atau buang air kecil berlebihan. Analisis kebutuhan klien. Semangat dan dukungan dari keluarga. Klien sangat membutuhkan semangat dan dukungan dari keluarga. Karena keluarga sudah hidup terpisah orang tuanya, maka klien tinggal dengan nenek. Jadi klien sangat membutuhkan semangat dan dukungan dari keluarganya, terutama dari kedua orang tuanya. Motivasi diri untuk tetap optimis melawan penyakitnya. Memiliki lingkungan masyarakat atau teman yang juga selalu mendukungnya. Menjalankan aturan dokter yang sudah dijalankan. Cara mencegah: mendapatkan vaksinasi pneumonia atau vaksin PCV dan influenza, tidak merokok dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol, rajin mencuci tangan demi menghindari penularan kuman dari orang lain atau dari benda yang terkontaminasi kuman, menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan rumah secara rutin. Menutup mulut dan hidung dengan sapu tangan ketika bersin. Menggunakan masker ketika terdapat polusi udara atau orang yang sedang sakit batuk atau pilek di sekitar rumah atau kantor. Layanan BK yang tepat. 3 layanan BK yang tepat untuk klien, yaitu layanan informasi. Konselor memberitahukan kepada klien tentang paru-paru basah, menginformasikan tentang apa itu paru-paru basah, apa itu penyebabnya, bagaimana cara mencegahnya, seperti itu. Lalu yang kedua, konseling kelompok.
Konselor mengelompokkan klien pada klien-klien yang mempunyai penyakit yang sama. Dalam konseling kelompok ini, seleksi klien berdasarkan kesamaan penyakitnya. Langkah yang dilakukan untuk membantu mereka adalah dengan cara mengelompokkan mereka berdasarkan penyakit dan permasalahan yang dialaminya. Homogenitas permasalahan dalam satu kelompok dapat membantu mereka mengembangkan dukungan sosial yang baik. Tidak semua klien yang mengalami penyakit kronis memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama, bergantung pada jenis penyakitnya. Klien yang memiliki penyakit paru-paru basah cenderung memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda dengan klien yang memiliki penyakit yang lain, sehingga implikasi terhadap intervensinya pun berbeda-beda. Demikian pula terhadap peran yang harus dijalankan oleh konselor dalam proses konseling kelompok. Oleh sebab itu, anggota kelompok sebaiknya diseleksi untuk mendapatkan anggota kelompok yang homogen. Contoh kasus ini yaitu penyakit paru-paru basah. Kesamaan penyakit yang dialami oleh anggota kelompok ini akan menumbuhkan suasana kebersamaan dan perasaan senasib yang pada gilirannya dapat menumbuhkan hasrat pada diri mereka untuk saling berbagi informasi, berbagi pikiran, dan berbagi pengalaman. Untuk para manula, terlebih mereka yang memiliki penyakit kronis, suasana seperti ini amat diperlukan untuk membantu menghadirkan kembali suasana sosial yang mungkin sempat hilang selama periode tertentu. Suatu kelompok sebaya yang dapat saling memberi dan menerima, saling mendukung, dan saling mengingatkan satu sama lain. Tidak hanya manula, tapi klien yang masih umurnya belasan tahun seperti IFD ini juga membutuhkan konseling kelompok, sehingga dia bisa berbagi pengalamannya dengan klien yang lain dan saling menyemangati seperti itu. Lalu ada konseling individu. Konselor membantu klien menangani masalah dalam menghadapi penyakitnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.